Hai, gue Pita. Dalam mencapai financial independence, berapa banyak porsi penghasilan yang bisa lo simpan dan diinvestasikan atau savings rate merupakan penentu seberapa cepat lo bisa mencapai status bebas secara finansial. Yang namanya penghasilan tentu saja cuma maksimal ya 100% tiap bulan. Jadi agar bisa mencapai savings rate yang maksimal, tentu saja berarti kita harus mengendalikan pengeluaran kita. Kali ini gue akan membagikan beberapa cara gue mengendalikan pengeluaran gue sehingga bisa memaksimalkan savings rate. Siapa tahu tips ini bisa berguna buat lo yang sedang dalam proses mengatur pengeluaran bulanan. Cara gue yang pertama itu adalah membuat budget sebelum menerima penghasilan. Gue selalu berusaha agar sebelum penghasilan utama gue diterima, beberapa hari sebelumnya sudah membuat budget dengan mencatat satu persatu apa saja pengeluaran gue di bulan tersebut dan berapa yang akan gue sisihkan untuk diinvestasikan. Lo mungkin melihat video budget bulanan gue biasanya gue upload di minggu kedua tiap bulan. Tapi biasanya gue membuat budget tersebut di antara tanggal 20 sampai 23 setiap bulannya. Selain itu, gue juga biasanya memakai waktu budgeting bulanan itu untuk menghitung pertumbuhan net worth gue dan seberapa jauh perjalanan gue menuju financial independence. Cara yang kedua, no spend days. Biasanya gue menargetkan dalam satu bulan ada berapa no spend days di mana gue selama satu hari tidak mengeluarkan uang apapun baik secara cash maupun non-cash. Kalau ada pengeluaran yang harus gue bayarkan yang bisa gue tunda, maka gue akan tunda untuk dilakukan pada hari berikutnya ketika gue mengizinkan diri sendiri untuk mengeluarkan uang. Disinilah yang namanya pengendalian diri itu berperan penting. Berapa banyak no spend day gue dalam sebulan tergantung dari berapa banyak pengeluaran yang mau gue kontrol. Rata-rata gue menargetkan satu hari no spend day dalam satu minggu. Jadi sekitar 4 hari dalam satu bulan. Tapi kalau gue benar-benar sedang sangat memperhatikan pengeluaran, bisa 8 sampai 10 hari dalam sebulan. Selama 1,5 tahun terakhir, gue sangat memanfaatkan waktu work from home untuk mencapai target no spend days gue. Cara yang ketiga itu adalah menempatkan catatan belanja di tempat yang sering dilalui di dalam rumah. Salah satu penyebab kenapa kita berbelanja berlebihan adalah karena kita membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Untuk mengingat apa saja barang yang gue butuhkan, gue mencatatnya dalam sebuah buku catatan yang gue taruh di meja ruang keluarga. Siapapun yang membutuhkan sesuatu, misalnya makanan, barang, obat, peralatan, apalah, akan menuliskannya di buku tersebut pada saat kita lagi ingat. Misalnya sedang nonton TV, tiba-tiba gue teringat, gue perlu baterai baru untuk remote. Ya gue akan tulis di situ. Atau sedang bikin kopi, tiba-tiba teringat, gue butuh sikat gigi. Ya, gue akan tulis di catatan itu. Kami punya jadwal belanja seminggu sekali. Maka daftar belanjaan itu akan dijadiin panduan untuk barang apa saja yang akan dibeli. Tidak ditulis di daftar, tidak dibeli. Terkadang ada beberapa hal yang sudah ditulis, lalu dicoret lagi. Karena setelah dilihat keesokan harinya, ternyata barang itu belum perlu-perlu amat. Ya, ini fungsinya mirip lah seperti wishlist di platform belanja online. Tapi bedanya dilakukan secara manual. Keuntungannya, kalau kita menaruh wishlist secara manual, daftar yang kita buat ya cuma barang-barang yang benar-benar kita inginkan. Bukan hasil bombardir iklan-iklan recommended yang dimunculin oleh algoritma si platform itu. Yang keempat, hanya membeli makanan yang tidak bisa atau sulit kami buat sendiri di rumah. Memanfaatkan masa work from home selama ini, kami belajar bahwa ketika ada waktunya, sebenarnya banyak makanan yang bisa kita buat sendiri di rumah. Dan setelah kami bisa membuat makanan itu sendiri, sangat jarang mau mengeluarkan uang untuk beli lagi. Kecuali memang benar-benar kepingin atau sedang males cuci piring dan kuali. Rata-rata makanan yang kami beli di luar adalah makanan dengan rasa atau bahan tertentu yang sampai sekarang tidak bisa kami buat, atau kalau kami buat pasti nggak mirip dengan aslinya. Contohnya, jamur goreng enoki restoran Taiwan. Tolong ya, siapa yang bisa ajarin bagaimana caranya buat agar jamur itu bisa terpisah-pisah gitu? Atau pangsit goreng Bami GM. Ya ampun, bikinnya pakai apa sih? Well, demikian 4 tips hemat dari gue. Semoga berguna ya. Boleh dong berbagi tips hemat kalian juga buat referensi gue. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!